Pernahkah Anda terpesona oleh sebuah kebun yang tampak seperti lukisan, rimbun, penuh dengan hasil panen, dan tidak ada satupun gulma terlihat? Kaum Amish telah mencapainya, tanpa mesin modern atau bahan kimia mahal. Tapi apa rahasia mereka? Bedeng tanam, raised garden beds. Mereka menciptakan rumah yang sempurna bagi tanaman, membantu tanah tetap sehat, tanaman tumbuh lebih kuat, dan panen melimpah. Semua dibangun dengan tangan, menggunakan tradisi yang teruji oleh waktu. Bedeng ini bukan hanya bertahan selama puluhan tahun, tetapi juga menghemat uang, meningkatkan hasil panen, dan menjaga tanah tetap bersih serta produktif. Penasaran bagaimana mereka menciptakan kebun yang begitu ajaib? Terutama rahasia nomor 6, mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita telusuri rahasia Amish bersama-sama, seperti kisah yang diceritakan di beranda yang tenang, dan mungkin Anda akan merasa terinspirasi untuk mulai menanam segera. 1. Memilih lokasi yang tepat. Sinar matahari dan air adalah kuncinya. Apakah Anda pikir bisa langsung mengambil sekop dan mulai berkebun di mana saja? Tidak semudah itu. Kaum Amish memilih lokasi kebun mereka dengan hati-hati layaknya detektif memecahkan misteri, karena sinar matahari dan air menentukan keberhasilan seluruh musim tanam. Mereka mencari tempat yang banjir cahaya matahari dari fajar hingga senja, setidaknya 6 hingga 8 jam sehari. Bayangkan mereka berdiri diam, melacak bayangan di pagi, siang, dan sore hari untuk memastikan setiap tanaman akan mandi cahaya. Tanaman ibarat panel surya, tanpa cukup sinar, tomat Anda akan kerdil dan layu. Trik tanpa biaya ini membantu menghasilkan tanaman sehat dan panen melimpah. Siapkah Anda melihat kebun Anda meledak penuh kehidupan? Tapi sinar matahari saja tidak cukup, air harus mengalir dengan tepat. Kaum Amish mencari lahan dengan kemiringan lembut, cukup miring agar air hujan mengalir perlahan, sehingga akar tidak tergenang, tetapi tidak terlalu miring hingga tanah subur hanyut. Lahan datar, tanaman bisa membusuk karena genangan air. Terlalu curam, tanah hilang setelah sekali badai. Mereka mencabut setiap gulma dengan tangan, menggali sedalam 30 atau menyerenti baterai dengan cangkul sederhana, dan membentuk tanah agar akar bisa bernapas serta berkembang. Tanah yang ideal, gembur dan kaya, seperti kue coklat, bukan tanah liat atau pasir kering. Mereka menunggu kadar kelembapan yang tepat, terlalu basah membuat tanah seperti beton, terlalu kering dan ia beterbangan seperti debu. Metode penuh kesadaran ini menghemat tenaga, meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan menyiapkan kebun untuk kesuksesan jangka panjang. Siapkah Anda menemukan sudut kebun yang sempurna dan menjadikannya taman Eden kecil Anda sendiri? 2. Lapisan penghalang gulma, rahasia kardus. Tahukah Anda bahwa kotak kardus bekas bisa menghentikan gulma seketika? Kaum Amish menggunakan kardus, koran bekas, atau karung goni sebagai penghalang gulma alami, tanpa bahan kimia, tanpa biaya, dan kebun mereka tetap subur bersih. Siapa sangka barang yang hampir Anda buang, ternyata senjata rahasia berkebun. Mereka meletakkan lembaran yang saling tumpang tindih setebal minimal 15 cm, seperti sirap terbalik untuk menghalangi cahaya mencapai biji gulma. Kardus kemudian disiram dengan gembor agar menempel erat ke tanah. Tanpa cahaya, gulma tidak tumbuh. Setelah itu, mereka menambahkan 5-8 cm kompos atau tanah lapisan atas di atasnya untuk menahan semuanya dan memberi lingkungan sehat bagi tanaman. Kardus terurai dalam 12-18 bulan, koran dalam 12 bulan, dan goni bertahan hingga 2 tahun. Metode ini bukan hanya menghemat tenaga mencabut gulma dan biaya bahan kimia, tetapi juga meningkatkan produktivitas hasil panen. Apakah Anda siap mencoba kardus untuk menjaga kebun Anda bebas gulma? 3. Memilih kayu tahan lama, bingkai yang bertahan. Puluhan tahun, bedeng kebun Amish bisa bertahan selama puluhan tahun berkat pilihan kayu yang cerdas, seperti cedar, black locust, atau redwood. Jenis kayu alami ini secara alami tahan hama dan pembusukan tanpa perlu perlakuan kimia. Cedar kaya akan minyak alami yang mengusir serangga.
Black locust sekeras baja, langka tetapi sangat tahan lama. Redwood menua dengan indah, menjadi abu-abu keperakan dan tahan terhadap kelembapan. Mereka menghindari kayu yang diawetkan dengan bahan kimia, yang dapat merembeskan racun ke sayuran, dan lebih memilih papan setebal 2 bila itu, agar tahan melengkung serta setinggi 20-30 cm untuk tanaman berakar dalam seperti tomat. Papan selebar 15 sebar 3 meter memudahkan perakitan dan mengurangi jumlah sambungan. Setiap papan diperiksa, tidak boleh ada retakan atau mata kayu mati untuk memastikan bingkai kuat dan tahan lama. Mereka bahkan membeli 10-15% kayu ekstra untuk menghindari kekurangan dan menghemat uang dalam jangka panjang dengan memilih dengan benar sejak awal. Apakah Anda ingin bingkai kebun yang tahan bertahun-tahun tanpa perbaikan? 4. Memotong dan merakit keahlian tajam tanpa alat listrik. Tanpa alat listrik, kaum Amish tetap mampu memotong kayu dengan presisi luar biasa hanya dengan gergaji tangan. Bisakah Anda percaya bahwa mata gergaji tajam bisa bekerja sebaik mesin? Mereka menjaga gergaji tetap setajam silet, mengukur 2 kali dengan penggaris kayu, lalu memotong sekali untuk menghindari pemborosan. Setiap tepi dirapikan dengan hati-hati agar papan pas rapat, mencegah air merembes masuk dan menyebabkan pembusukan. Perakitan dilakukan dengan sambungan sederhana, diperkuat dengan paku galvanis, tahan karat dan penopang kayu diagonal di sudut-sudut. Mereka mengebor lubang terlebih dahulu untuk mencegah retakan dan memastikan semuanya siku dengan mengukur diagonal dari sudut ke sudut. Sebagian besar pekerjaan ini dilakukan di lantai lumbung atau meja darurat tanpa peralatan mewah. Metode manual ini menghemat biaya alat sekaligus menghasilkan bedeng kebun yang kokoh dan produktif. Tertarik mencoba gergaji tangan untuk membuat bedeng tanam Anda sendiri? 5. Meratakan tanah. Trik papan kayu. Rahasia ini mungkin mengejutkan Anda. Tanah yang tidak rata bisa merusak bedeng tanam, tetapi kaum Amish menciptakan bedeng kebun yang rata sempurna hanya dengan papan kayu panjang dan cangkul. Bisakah Anda percaya bahwa sepotong kayu sederhana bisa menjadi alat yang begitu ampuh? Mereka meletakkan papan kayu sepanjang 3 meter di atas bedang, lalu menaruh water pass di atasnya untuk segera melihat bagian yang tinggi atau rendah. Area yang tinggi diratakan dengan sekop, sedangkan bagian rendah diisi dengan lapisan tanah setebal 5 cm. Setiap lapisan dipadatkan dengan cangkul. Semprotan air tipis membantu tanah mengendap secara alami, mencegah ambles di kemudian hari. Mereka memeriksa berulang kali untuk memastikan bedeng solid, tanpa celah, tanpa goyah. Metode ini menghemat waktu perbaikan di masa depan dan menciptakan dasar kuat bagi akar yang dalam dan sehat. Apakah Anda ingin bedeng, kebun serata meja? 6. Campuran tanah ideal. Rumus 6-30-30-10. Tanah yang baik adalah rahasia panen yang melimpah. Kaum Amish mengandalkan campuran sederhana, 60% tanah lapisan atas, 30% kompos, dan 10% bahan organik seperti pupuk kandang tua atau cetakan daun. Siapa sangka resep sederhana ini bisa menciptakan kebun yang begitu subur. Tanah lapisan atas harus berwarna gelap, gembur, dan bebas dari pasir atau serpihan kayu. Kompos dibuat dari sisa dapur, daun dan pupuk kandang yang sudah matang, tidak pernah digunakan saat masih panas. Suhunya harus turun di bawah 60°C sebelum aman untuk tanaman. Mereka menumpuk tanah, kompos, dan bahan organik, lalu mencampurnya rata dengan garu. Untuk menguji drainase, mereka membanjiri area kecil. Tanah yang sehat menyerap air secara merata tanpa menggenang. Metode ini menghemat biaya pupuk kimia sekaligus meningkatkan kesehatan serta hasil tanaman. Apakah Anda ingin mencoba formula Amish yang terbukti ini di kebun Anda? 7. Mulsa jerami selimut alami untuk tanah. Bagi kaum Amish, jerami bukanlah limbah, tetapi emas bagi kebun. Tahukah Anda jerami bisa menekan gulma, menjaga kelembapan, dan sekaligus memberi makan tanah?
Mereka menggunakan jerami gandum, ditaburkan setebal loju supinemas hamatit, lalu dipadatkan hingga sekitar 5 cm. Lapisan ini memblokir sinar matahari, sehingga benih gulma tak bisa tumbuh. Jerami dijauhkan sekitar 7-8 cm dari batang tanaman untuk mencegah jamur dan hama. Daun ek atau wol domba juga sering dipakai. Keduanya lebih tahan lama dan secara alami mengusir serangga. Jerami biasanya diperbarui 1 hingga 2 kali per musim, daun ek sebulan sekali, sedangkan wol bisa bertahan sepanjang musim. Di musim dingin, mulsa ditumpuk lebih tebal untuk melindungi tanah. Tip ini mengurangi penyangan, menjaga kelembapan, dan meningkatkan produktivitas. Apakah Anda ingin kebun bebas gulma hanya dengan jerami? 8. Panen air hujan, air kebun gratis. Kaum Amish menjadikan hujan sebagai hadiah dengan menaruh tong kayu di bawah talang rumah mereka. Atap seluas 100 meter persegi bisa mengumpulkan lebih dari 600 liter air hanya dari hujan setinggi 2,9 mm. Mengejutkan bukan, bahwa air hujan gratis bisa begitu efektif untuk berkebun? Mereka meletakkan tong sekitar 60 mai silasinan tenekomut di atas tanah agar gravitasi bekerja tanpa pompa. Penyiraman dilakukan pagi hari agar daun sempat kering sebelum malam, mencegah jamur dan penyakit. Mereka hanya menyiram ketika 5 kadetrut tusinatinya pun tepat lapisan atas tanah sudah kering, menggunakan gembor galvanis dengan nosel halus agar tanah tidak tererosi. Tip ini mengurangi tagihan air sekaligus meningkatkan hasil panen. Mau mencoba memanen air hujan di halaman belakang Anda? 9. 3 saudari, peningkat pertumbuhan alami. Pernah dengar metode 3 saudari ala Amish? Jagung, kacang, dan labu membentuk trio sempurna, meningkatkan produktivitas kebun tanpa biaya tambahan. Jagung berfungsi sebagai penopang, kacang menambahkan nitrogen ke tanah, dan labu merambat di permukaan, menjaga kelembapan sekaligus menekan gulma. Mereka menanam jagung lebih dulu dengan jarak 30 cm. Setelah 3-4 minggu, kacang ditanam di sekitar pangkal jagung, lalu labu di antara barisan. Bunga marigold ditanam di tepi kebun untuk mengusir hama, sementara basil di dekat tomat menambah cita rasa. Teknik ini menghemat biaya penopang dan pupuk sekaligus meningkatkan hasil panen. Apakah Anda ingin mencoba 3 saudari di kebun Anda? 10. Ayam dan bebek, patroli, hama alami. Ayam dan bebek adalah penjaga rahasia kebun Amish, memangsa serangga dan siput tanpa pestisida. Percaya tidak, beberapa ekor ayam bisa menyelamatkan seluruh kebun Anda. Mereka melepas ayam pagi-pagi sekali atau sore hari setelah tanaman cukup besar agar tidak terinjak. Bebek sangat ahli membasmi siput dan lebih jarang mematuk daun hijau. Jalan-jalan harian di kebun membantu menemukan gulma dan tanda awal serangan hama. Metode ini memangkas biaya pestisida dan membuat kebun lebih bersih serta produktif. Tertarik menambah beberapa ayam untuk meningkatkan hasil kebun belakang rumah Anda? 11. Perawatan kebun, tanah sehat, tanaman subur. Kaum Amish menjaga kebun tetap produktif dengan kerja rutin yang terarah. Mereka menambahkan 5 tacu diaumiatim kompos setiap musim gugur, menyiangi gulma setiap hari, dan menutup tanah dengan jerami di musim dingin untuk perlindungan. Hanya beberapa menit menyiangi setiap hari bisa menyelamatkan seluruh hasil panen. Tanaman yang sakit langsung dicabut, peralatan selalu dibersihkan, bahkan sudut kebun dibiarkan liar sebagai habitat serangga bermanfaat. Alat-alat diasah, diolesi minyak, dan disimpan dengan rapi. Rutinitas ini menghemat biaya pupuk dan pestisida sekaligus menjaga hasil panen tetap tinggi. Apakah Anda ingin kebun Anda berkembang seperti itu, alami dan berkelanjutan? Kaum Amish membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan mesin atau bahan kimia untuk memiliki kebun yang produktif. Dengan kardus, jerami, kompos, bahkan ayam dan bebek, mereka membangun bedengan yang tahan lama, hemat biaya, dan menghasilkan panen melimpah. Siap mencoba rahasia ini di kebun Anda? Mulailah hari ini, dan siapa tahu, tetangga Anda mungkin akan terkesima dengan hasil yang Anda tanam.